Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau menjelaskan tentang meratifikasikan Konvensi 1951. Perkenalkan, nama saya Putri Nurul NIM 13122000170. Perkenalkan, nama saya Suci Ramawati dengan NIM 13122000166. Perkenalkan, nama saya Bayati Kawinanta, NIM 13122000168. Perkenalkan, nama saya Adi Ahmad Maulana dengan NIM 13122000241. Perkenalkan, nama saya Refden Maulana dengan NIM 13122000143. Saya Nasrul Ramadan Akbar dengan NIM 13122000138. Nah, terkait pertanyaan tentang meratifikasikan Konvensi 1951 adalah isu yang sangat kompleks yang melibatkan pertimbangan politik hukum dan juga sosial. Namun juga memerlukan komitmen dan juga sumber daya tambahan untuk memenuhi kewajiban yang diatur di dalamnya. Keputusan tersebut sebaiknya dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah dan juga masyarakat dengan memperhatikan kondisi internal negara dan dampaknya dalam konteks internasional jika ada pengungsi yang mau masuk ke dalam Indonesia. Terdapat beberapa alasan yang bisa dipertimbangkan dengan pertimbangan ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 oleh Indonesia. Ada 4 poin yang akan saya sebutkan. Poin pertama, peninjauan hukum. Meratifikasikan konvensi ini dapat memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan terstruktur bagi perlindungan dan hak asasi pengungsi di Indonesia. Poin kedua, tanggung jawab internasional. Ratifikasi konvensi ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap tanggung jawab internasional dalam menangani isu pengungsi secara terorganisir. Poin yang ketiga, dampak sosial dan ekonomi. Bisa memberikan akses yang lebih luas bagi pengungsi terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, namun juga memerlukan sumber daya tambahan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Poin keempat, potensi konsekuensi negatif. Pengaturan yang ketat dalam konvensi ini juga bisa membawa konsekuensi seperti peningkatan jumlah pengungsi yang memerlukan perlindungan yang dapat menimbulkan tekanan pada sumber daya negara. Nah, terkait poin-poin yang saya sebutkan tadi harus dipikirkan secara matang dan juga oleh pemerintah dan masyarakat sebelum mengambil keputusan untuk meratifikasikan konvensi ini. Jadi itulah poin-poin yang saya sebutkan agar pemerintah dan masyarakat lebih memikirkan tentang konvensi ini. Informatif lainnya. Menurut saya tanggapan tentang Konvensi 1951 ialah konvensi terkait status pengungsi yang juga dikenal sebagai Konvensi Pengungsi 1951, yaitu sebuah perjanjian
multilateral yang mendefinisikan status pengungsi dan menetapkan hak-hak individual untuk memperoleh suaka dan tanggung jawab negara yang memberikan suaka. Konvensi tersebut juga menetapkan orang-orang yang tidak memenuhi kriteria pengungsi seperti penjahat perang. Selain itu, konvensi tersebut menyediakan hak perjalanan bebas visa untuk pengenal dokumen perjalanan yang dikeluarkan berdasarkan konvensi tersebut. Konvensi tersebut didasarkan atas artikel 14 Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal pada tahun 1948 yang mengakui hak-hak orang yang mencari suaka untuk menghindari penindasan di negara-negara lainnya. Seorang pengungsi dapat menikmati hak-hak dan keuntungan di sebuah negara selain negara-negara yang tersedia konvensi tersebut. Di Indonesia ini mulai menerima tapi berakibat dampak negatif saja. Contohnya merusak bangunan warga lokal dan merusak tatanan kehidupan di Indonesia seperti memperkosa suster. Ya, terima kasih. Pendapat saya, Indonesia tidak perlu ratifikasi Konvensi 51 karena terdapat kewajiban yang harus diemban negara-negara yang terlibat dalam konvensi tersebut. Negara penandatangan Konvensi 1951 harus bersedia menerima siapapun pengungsi yang datang dari manapun, kemudian diintegrasikan ke dalam sistem sosial nasional. Pasalnya, jika Indonesia meratifikasi, maka harus bersedia menampung warga negara asing. Sedemikian banyak yang dijadikan warga negara Indonesia. Saat ini pun negara-negara pihak penandatangan konvensi tidak langsung menerima para pengungsi yang masuk. Di sejumlah negara terdapat seleksi pengungsi yang dijadikan landasan untuk persyaratan mereka masuk ke negara lain. Mereka tetap harus memerlukan seleksi pengungsi dan ini menjadikan keresahan berbagai pihak di kalangan pengungsi yang sudah bertahan di negara-negara transit. Sehingga tuntutannya pun sama, ingin mereka semua diterima. Integrasi tersebut dapat diberikan dalam bentuk hak-hak yang sama sebagai warga negara, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dalam kaitan ini, kita melihat belum ada kebutuhan ke arah sana. Dan untuk meratifikasinya perlu konsensus nasional yang sejauh ini tidak pernah ada keinginan dari stakeholder nasional untuk melakukan ratifikasi. Menurut saya, tentang meratifikasi Konvensi 51, keputusan untuk meratifikasi Konvensi 1951 mengenai status pengungsi sangat kompleks dan tergantung pada banyak faktor, termasuk situasi politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia. Ini merupakan kebijakan yang memerlukan pertimbangan yang cermat dari pemerintah dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi karena beberapa pertimbangan termasuk kompleksitas isu pengungsi, masalah kapasitas dalam menangani dalam jumlah pengungsi yang besar, dan pertimbangan keamanan nasional. UNHCR berperan dalam memberikan bantuan kepada pengungsi di Indonesia karena negara ini belum sepenuhnya mengadopsi kerangka hukum konvensi tersebut. Pemerintah Indonesia telah mengacu kepada peraturan Presiden atau Perpres nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi, mengatur bahwa penanggung jawab penanganan pengungsi berada pada Badan PBB seperti Badan Migrasi Internasional atau IOM. Namun UNHCR mengatakan bahwa Perpres 125 tahun 2016 memberikan kerangka hukum yang mengatur perlakuan terhadap pengungsi di atas laporan UNHCR pada Selasa menunjukkan bahwa lebih dari 3.500 orang etnis yang mencoba mengarungi jumlah tersebut naik drastis dari tahun sebelumnya sebanyak 700. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951, negara-negara pihak penandatangan konvensi tidak langsung menerima para pengungsi yang dijadikan landasan untuk persyaratan mereka masuk negara lain.
Sebagai kesadaran, Indonesia masih memiliki tantangan dalam penanganan pengungsi dan perlindungan hukum bagi pengungsi di negara ini. Menurut pendapat saya tentang Indonesia meratifikasi konvensi itu tidak perlu. Kenapa? Karena Indonesia belum meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967 dikarenakan ada beberapa alasan seperti alasan politik, domestik, ekonomi, dan keamanan serta konteks internasional. Meskipun demikian, Indonesia tetap menerima kedatangan pengungsi sebagai upaya pengunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dalam menangani masalah pengungsi, pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi. Meskipun belum meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia tetap memberikan perlindungan hukum bagi pengungsi dengan tidak melakukan diskriminasi dan tidak melakukan tindak pidana bagi para pengungsi yang ada di Indonesia. Konvensi 1951, meskipun Indonesia belum mengkonvensi ini, dampaknya sudah terlihat dari proses migrasi internasionalnya, mempengaruhi tingkat kemiskinan, kepadatan penduduk, hukum ekonomi, keamanan, dan sosial budaya di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga menghadapi masalah terkait penanganan orang asing yang mencari perlindungan yang dapat mempengaruhi populasi, keamanan, dan hukum di Indonesia. Meskipun demikian, Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan masih menggunakan Undang-Undang Keimigrasian dalam penanganan pengungsian. Oleh karena itu, konvensi ini memiliki dampak yang kompleks bagi Indonesia dan keputusan untuk mengkonvensi memerlukan pertimbangan yang matang. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya. Sebelum itu saya menyampaikan tentang apa sih pengertiannya Konvensi Pengungsi 1951. Konvensi Pengungsi 1951 adalah sebuah perjanjian multilateral yang mendefinisikan status pengungsi dan menetapkan hak-hak individual untuk memperoleh suaka dan tanggung jawab negara yang memberikan suaka. Konvensi tersebut juga menetapkan orang-orang yang tidak memenuhi kriteria pengungsi seperti pindah terang. Selain itu, konvensi tersebut menyediakan hak perjalanan bebas, visa untuk dokumen perjalanan yang dikeluarkan berdasarkan konvensi tersebut. Lalu, pembahasannya, Indonesia mempunyai alasan untuk tidak meratifikasi Konvensi 1951 dikarenakan ada beberapa pasal yang dinilai sangat berat untuk dilaksanakan. Beberapa pasal yang menjadi pertimbangan yaitu pasal 17 mengenai hak untuk bekerja bagi para pengungsi dan pasal 21 yaitu hak untuk mempunyai rumah, dan beberapa pasal Konvensi Pengungsi 1951 yang masih memungkinkan jika dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Tetapi ketentuan tersebut juga bisa menimbulkan kesenjangan bagi masyarakat Indonesia apabila dilaksanakan. Ketentuan tersebut ada pada pasal 22 mengenai hak untuk memperoleh pendidikan dan pasal 4 yaitu hak untuk kebebasan beragama. Kesimpulannya ialah penutup dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951 bahwa pemerintah Indonesia menilai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Pengungsi tahun 1951 masih berat untuk dilaksanakan.
terutama ketentuan yang terdapat pada pasal 17 mengenai hak untuk bekerja bagi para pengungsi dan pasal 21 mengenai hak untuk mempunyai rumah bagi para pengungsi. Dalam bentuk naskah akademik yang mengatur secara spesifik mengenai pengungsi dan belum ada tahap lanjutan untuk legislasi ke DPR, sehingga pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan lebih memfokuskan untuk mempersiapkan rancangan tersebut. Untuk perlindungan hukum bagi pengungsi di Indonesia, pemerintah Indonesia sudah bisa melaksanakan prinsip-prinsip utama dalam Konvensi Pengungsi 1951. Jika Indonesia mengikatkan diri kepada Konvensi 1951, tindakan tersebut hanya akan menambah kewajiban bagi Indonesia, sementara manfaat dari ratifikasi konvensi tersebut masih diperdebatkan. Sekian, terima kasih.